Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Jarot, yang mewakili Pak Anang, dan Pak Simon juga, dan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya, ya. Jadi saya sebenarnya berharap Pak Anang hadir, tapi kalau memang rapi, ya mudah-mudahan nanti sebelum acara selesai tetap akan kita tunggu beliau ya datang, jadi mungkin lebih jelas. Jadi nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait tentang pelaksanaan agriculture integrated survey ini. Kenapa tadi sampaikan Pak Jarot urgensi dan kenapanya. Jadi sebetulnya ini juga nanti di akhir akan saya sampaikan manfaat dari agris ini, baik manfaat ke dalam dan keluar. Jadi kalau selama ini survei kita laksanakan hanya ke dalam saja, butuh ke dalam saja, ini nanti ada dua, ke dalam dan keluar ya. Lanjut saja. Ya, saya akan memulai dari ini indikator. Saya mungkin karena saya punya yang file lama ya, jadi pemetakan indikator saya lanjut saja. Ini mungkin tadi yang Pak menggunakan versinya Pak Jarot saja. Saya lanjut saja, ini hanya sampaikan selama ini saya ambil BPS ketika kemarin annual statistical program, yang annual meeting SDGs ya. Jadi hanya sebatas ini yang bisa, dan itu hanya bersumber dari Susnas, karena memang peruntukannya hanya yang disampaikan tadi Pak Jarot yang baru dua tadi, yang FIS dan juga itu adalah kaitannya memang itu mencakup seluruh populasi, jadi tidak hanya petani ya, gitu, sehingga bisa diambilkan dari data Susnas dan sebagainya. Itu lanjut. Halo, lanjut. Ya, ini yang sebetulnya saya perlu sampaikan juga, bahwa ini yang saya masih ambil juga, sebetulnya memang di indikator 2 kelihatannya dari sisi ini ya 17 indikator, 14 kabupaten kota, kemudian ke bawah, tapi sebetulnya ini tadi yang indikator 2 yang khusus di bawah FAO itu sebetulnya hanya 2 yang versi globalnya, termasuk tadi yang satu Pak Jarod sampaikan, 3 ya nanti kita sampaikan, tapi itu di luar dari yang data survei, karena yang kepunahan tadi kemarin kesepakatannya memang harus menggunakan dari Balitbank atau Biogen ya. Sementara kita masih juga kaitannya yang tidak bisa sama sekali Indonesia adalah 12, 13, 14, 15. Sekarang ini itu juga yang menjadi krusial, titik krusial daripada kita sebetulnya ya. Lanjut saja. Next, lanjut. Ya, kalau saya lihat sampaikan di sini yang dari sisi secara umum yang SDGs pertani 17 goal ya, ini data terjangkau enggak. Nah, ini saya hanya berkonsentrasi kaitannya citasi ini adalah SDGs yang di bawah perwalian FAO, atau yang mungkin ini bahasa kita untuk membedakan SDO umum, SDGs F umum dan SDGs pertanian. Artinya pertanian itu yang di bawah perwalian FAO. Jadi kalau goal umum 17, tapi FAO itu memberi mandat untuk melaksanakan atau bertanggung jawab atau itu di 6 goal ya. Jadi 2, 5, 6, 12, 14, 15. Tapi ini karena FAO mencakup seluruh pertanian secara umum ya, secara general, baik yaitu agriculture, kemudian forestry dan fishery. Nah, khusus yang pertanian memang itu zero hunger 2 ya. Kemudian 5, kemudian yang 6 itu clean water and sanitation, kemudian yang 4 ini kaitannya dengan banyakan dari Kementerian Kelautan Perikanan, yang 15 adalah KLHK. Jadi ini harapannya memang berkaitan langsung dengan target SDGs 2030, yang ini terutama yang di bawah kendali Direktorat Pangan dan Pertanian ya. Kemarin Pak Anang menyampaikan bertanggung jawab di dalam goal 2 ya. Jadi yaitu yang zero hunger ya. Jadi total FAO itu ada 12 indikator, 6 goal dan 16 target. Lanjut. Next. Halo, lanjut. Next. Ya, saya akan mulai dari ini ya. Ini hanya saya sampaikan saja laporan indikator yang selama ini SDGs di bawah perwalian FAO. Nah, kebetulan
saat ini kita tahu bahwa yang nanti di perwalian FAO nanti ada berapa. Sementara tadi mudah-mudahan klop dengan Pak Jarod tadi ya. Memang 211, 212 sudah tersedia. Kemudian 231 mungkin ini yang disebut sebagai proksi tadi sama Pak Jarod, tapi sebetulnya proksinya juga sangat jauh ya, karena mendekatan rupiah, tapi yang diminta adalah volume produksi per unit tenaga kerja dan juga kelas usahanya ya. Kemudian yang 5A1 ini hanya sekali-sekali coba dengan data yang ada, yang selama ini ada, karena kemarin kebetulan kita mencoba saja karena permintaan daripada KPPA meminta kita yang kita mencoba sehingga pakai data terakhir dengan pendekatan yang berbasis rumah tangga. Ternyata memang ini masih hanya kalau katakan proksi ya proksi, karena memang fix datanya tidak pas ya. Jadi ini hitungannya juga mungkin masih kasar juga ya. Nanti yang masih belum bisa disuplai untuk 51 dan juga yang sebagainya. Dan ini khususnya yang 5 ini memang gender equality ya, kesetaraan gender yang berkepentingan langsung itu memang KPPA ya. Dan kemudian yang ini tetapi meskipun KPPA tapi di bawah perwalian FAO. Kemudian yang 1441 ini juga berdasarkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi yang di bawah perwalian FAO itu hanya maksimal ini, tetapi yang benar-benar sesuai indikator global hanya 211 dan 212 memang metode yang sudah dikembangkan oleh FAO ya. Gitu. Lanjut. Lanjut next. Ya. Jadi kalau saya sampaikan kenapa 231 tadi volume production itu memang jauh dari proxy, karena memang ini yang dimaksud 231 volume produksi per tenaga kerja itu adalah yang disebut sebagai small scale farmer producer ya. Tapi ini menggunakan dua pendekatan definisi yang disebut oleh FAO. Jadi ini yang kalau yang lahan pertanian memiliki lahan pertanian maka mendengari pendekatan ukuran tanah. Jadi yang dimaksud volume producer adalah yang memiliki petani yang menggunakan yang bercocok tanam juga dengan yang peternak. Jadi kalau yang ukuran tanah itu digunakan untuk yang menanam tanaman crop itu, kemudian yang kalau peternak atau itu menggunakan nanti istilahnya FAO-nya adalah PLU ya. Nah kemudian juga itu harus digabungkan dengan ukuran ekonomi pertanian. Ini biasanya ditengarai dengan PPP. Nah ini gabungan dua maka kita akan mendapatkan definisi dari small scale farmer producer. Jadi ini yang menjadi perhatian di dalam 231 ini, gitu ya. Lanjut. Lanjut next. Ya. Jadi kalau saya kesimpulkan sekarang bahwa banyak indikator yang masih belum tersedia. Ini kalau saya bicara yang bicara adalah indikator global ya. Saya di sini tidak menyampaikan yang proksinya apa, tadi Pak Jarod menyampaikan proksi atau mungkin pendekatannya apa, tapi ini sudah menggunakan indikator global dengan metodologi global yang ditetapkan oleh FAO ya. Jadi 232 nanti akan kita dapatkan dari rata-rata penghasilan farm school. Jadi saya tambahkan lagi sebenarnya 231 ini. Indikator tidak terjadi 231 yang ini saya bicara adalah global. Kalau tadi adalah yang volume produksi pendekatan tadi hanya menggunakan nilai rupiah tadi adalah pendekatan. Jadi kalau ini paling atas 231, kemudian 232, 241, proporsi area pertanian di bawah pertanian produktif berkelanjutan. Ini yang menurut saya paling penting ketika kemarin Pak Direktur Pangan Pertanian menyampaikan, paling penting dan menjadi transformasi utama di pertanian, keberlanjutannya, tetapi dari pengalaman saya mengisi kuesioner ini yang paling sulit untuk kita dapatkan karena tidak hanya menghitung proporsi A dibagi B. Ternyata di sini 241 ini adalah ada 11 sub indikator yang masing-masing berisi bahwa ini 3 pilihan yang ada. Nanti ada merah, hijau, kuning di setiap sub indikator ya. Kemudian yang 251 tadi sudah genetik Pak Jarod sampaikan, harusnya yang 251 ini sudah dari awal ada ya. Kemudian 252 juga, nah kemudian orientasi indeks juga, anomali harga ada. Nah kemudian yang 5A1A dan 5A1B ini yang memang
bisa nanti ini yang belum ada, tetapi saya bicara ini di bawah perwalian FAO. Baik A, B, artinya bahwa kepemilikan lahan yang aman, yang atas lahan pertanian. Kemudian perempuan ini yang untuk kenapa masuk di 5A1, jadi lahan pertanian. Jadi kenapa di bawah FAO meskipun di GOL 5, karena ini bicara adalah terkait lahan pertaniannya. Kenapa masuk 5? Ya karena memang dia bicara sudah gender, terutama yang B adalah bagian perempuan, ya. Kemudian yang 5A2 juga kerangka hukum atas kepemilikan, nah itu bukan ranahnya Kementerian Pertanian barangkali, tapi kemarin sepakat di tim indikator 5 itu menjadi kesepakatan daripada mungkin tim Kemenhan atau mungkin BPN dan sebagainya, ya. Tapi yang jelas ini saya sampaikan saja. Terus lanjut. Next. Ya, ini 641 efisiensi waktu itu juga masih FAO, 642 kemudian indeks kehilangan global, kemudian plat emas dalam 3 dimensi, kemudian plat susu 40 dan 51 dan sebagainya. Jadi saya lanjut saja yang ini karena ini kaitannya sama KKP dan KHK, saya lewatkan saja. Lanjut. Next. Ya, ini saya lewatkan juga, tapi sudah dijelaskan sama Pak Jarod tadi. Saya hanya di GOL 2 nanti saya berharap ya nanti akan perlu ditambahkan Pak Jarod, saya minta nanti ada di indikator di dashboard ini paling tidak 231, 232, 241, ya kemudian 251 tadi lokal harusnya udah ada datanya, kemudian 21, 2C1 ini tidak ada di sana. Nah nanti yang mana ada tersedia mudah-mudahan bisa ditambahkan di dalam SDG. Jadi GOL 2, karena GOL 2 ini yang paling penting, tetapi indikator hanya baru sedikit saja, yang 212, yang sebetulnya itu menjadi kunci daripada menghilangkan kelaparan. Ya, lanjut. Next. Halo? Ya, ini untuk yang nanti 5 tidak ada indikator juga yang di bawah FAO, ini ada 5A1A dan 5A1B belum ada. Lanjut saja, silahkan Pak Jarod tadi, lanjut. Nah, saya bicara dari sekarang sesi kedua adalah kaitannya ini adalah ketika saya selalu menghadiri diundang FAO dan sebagainya. Ini kemarin APKAS 28 ditunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, dan sebelumnya saya ditunjuk pimpinan BPS itu mengikuti APKAS sesi 27 di Fiji. Dua-duanya membahas tentang progres daripada indikator SDGs yang di bawah FAO, karena memang ini pengelola FAO. Tetapi dari dua pertemuan memang Indonesia cukup menundukkan kepala sejenak, karena memang tidak ada sumbangsih yang ada kecuali yang dua asat yang tadi FIS dan POU saja yang bisa. Jadi saya ke Fiji sama Buana itu expertnya POU yang menampilkan POU bagaimana dihitung gitu ya, tapi sudah ada angkanya gitu. Jadi ini kalau dari rekomendasi APKAS, ini saya ambil dari laporan APKAS, saya summary saja, bahwa memang kita harus ditentukan tentang dengan koordinasi mekanisme national counterpart, kemudian di masing-masing juga kita harus bisa menyampaikan national focal point yang disediakan untuk masing-masing indikator. Kemudian yang penting adalah farm based SDG indikator, jadi hampir tadi yang tidak ada memang kebanyakan adalah farm based SDG indikator, itu FAO mensupport negara anggotanya untuk melaksanakan pilot dan juga farm based SDGs, dan juga men-scale up, artinya memperluas cakupan pilot tadi untuk mengumpulkan data yang secara representasi secara nasional, ya. Kemudian ini juga kelihatannya paling diharapkan indikator yang tersedia oleh anggotanya, yaitu tentang bertanggung jawab tentang pemberian technical assistance untuk menghasilkan 241, ya. Jadi nanti 241 tidak proxy lagi, tetapi sudah melakukan indikator global, dan kemudian juga nanti bisa juga FAO akan memberikan tentang food loss di national level. Lanjut. Ya, nah untuk mengatasi lag yang ada tadi, sebetulnya solusinya ada di Agris, ya. Tetapi Agris ini nanti akan bisa menghasilkan intinya
akan bisa memberikan 5 indikator utama pertanian SDGs ya, nanti sampaikan ini. Tapi sebelum saya mulai, ini latar belakang sebetulnya, bahwa kenapa dimulai baru sekarang pertanyaannya. Tapi sebetulnya ini sudah masuk di FAO dikait sama Global Strategy Improve Agriculture Rural Statistic ya, itu namanya SPARS. Jadi ini sebagai bagian dari Global Strategy yang merekomendasikan survei pertanian terintegrasi atau agris. Jadi kalau perlu ini memang ini disampaikan yang SPARS tadi ini in support of achieving SDGs. Jadi memang diperuntukkan untuk SDGs yang selama ini memang datanya belum ada dan indikator belum tersedia dalam rangka menuju agenda global di tahun 2030. Nah ini sudah ditandatangani oleh masing lembaga, BPS, Kepala BPS, kemudian Sekjen Kementan Pak Syukur waktu itu sudah pensiun, kemudian Pak Sekjen KKP, ya Pak Nilanto Prabowo, kemudian Sekjen KLHK Pak Bambang Indroyono, dan juga di sini datangnya Pak Arifin Rudianto juga. Nah, di situ mengamanatkan dalam rangka maka disuai terintegrasi, namun ini dokumen ini baru saya serahkan ketika BPS diminta datang menghadiri Global Strategi di Roma bulan November tahun 2018, ya. Sehingga dokumen ini baru diserahkan ke FAO tahun 2018, sehingga memang November 2018 jadi baru di akhir 2019 kita mencoba merancang untuk pelaksanaan agris ini yang berstandar global, ya, berstandar internasional menggunakan yang sudah ditetapkan FAO. Nanti FAO juga mereview tentang metodologinya dan sebagainya. Bahkan termasuk kemarin saya sudah bahas dengan FAO Bangkok itu tentang penggunaan KPI-nya gitu. Jadi baru kita ajukan di penganggaran biasa seperti N-2. Jadi terpaksa baru akhir 2019 saya mengajukan untuk penganggaran pelaksanaan ini dan mudah-mudahan nanti di kenapa baru 2021 nanti baru bisa ditetapkan. Sebetulnya kalau bicara SPARS-nya sendiri harusnya 2016-2020 dan harusnya di SPARS ini sitasi atau agris ini harus seharusnya janji kita terlaksana di 2017. Namun ada sesuatu dan hal sehingga itu yang kita bari. Jadi tujuannya memang agris akan mendukung dalam rangka pencapaian SDGs khususnya tujuan 2, tujuan 5 ya. Kemudian paling banyak yang nanti akan kita support dari sisi itu 2 dan 5 ya. Lanjut. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini sebagai latar belakang ya. Sebetulnya kita juga tahu bahwa pertanian itu sangat penting sekali, ya ini berdasar SUTAS terakhir 27,6 juta rumah tangga. Tapi itu juta itu hanya rumah tangga. Kayak yang disebut petani di sini nanti yang disebut farm base itu bukan rumah tangganya tapi benar petani. Jadi kalau rumah tangga itu kalau asumsinya satu rumah tangga satu petani ya 27, tapi kalau lebih dari 2 maka 2 kali lipat daripada yang 27 tadi misalnya. Jadi ini juga sekarang pembangunan pertanian pedesaan juga menjadi perhatian ya, sehingga dibutuhkan evaluasi monitoring. Jadi itu yang menjadi latar belakang dibutuhkan informasi yang cepat dalam rangka memenuhi progres pembangunan sektor pertanian di pedesaan. Lanjut. Ya, terutama yang indikator tadi membutuhkan yang mikro detail yang kita akan rubah yang dari namanya yang berbasis petani dan gender, yang memang kita belum pernah baik sensus pertanian sebelum-sebelumnya sampai sensus pertanian 2013, kita tidak bisa menyajikan petani dan gendernya, karena memang berbasisnya bukan petani atau farm base tadi, tetapi berbasis rumah tangga. Nah ini akan kita rubah, sehingga ini yang ini belum tersedia hasil sektor survei BPS yang terintegrasi, sehingga tidak tersedia indikator SDG pertanian ini, maka kehadiran agris ini juga menjadi sangat krusial, terutama untuk menyuplai penghitungan SDGs. Ya, kecuali kalau memang kita tidak mau mengikuti global, ya berarti hanya proksi-proksi saja, ya nanti kita diskusikan bersama. Ya. Tapi intinya bahwa ini memang sudah tuntutan global, BPS sebagai anggota, maksudnya bukan BPS, tetapi Indonesia sebagai anggota FAO harus bisa menampilkan untuk keterbandingan internasional dari pencapaian pembangunan sektor pertanian. Lanjut.
Ini saya mulai dari tentang saya ekspor dari RBJBN dan SDGs ya. Di dalam SDGs juga menyebutkan tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang menjadi acuan pembangunan nasional. Memang di situ sudah tertuang juga di dalam roadmap yang disampaikan Pak Penas juga, tetapi berdasarkan investigasi yang saya lakukan, indikator-indikator SDGs pertanian itu sumbangannya terhadap memberikan RPJMN bahkan saya katakan hanya 2 saja tadi, yang FIS dan POU ya. Sedangkan yang indikator SDGs ini yang menjadi indikator SDGs utama FAO, 231 labor productivity, kemudian 232 small scale agriculture producer yang income, kemudian land area under sustainable agriculture yang 241, kemudian agriculture land right dan ownership 51A dan 51B, ini belum ada sama sekali di RBJMN dalam rangka menuju agenda global di tahun 2030. Nah, sehingga kesimpulannya adalah memang ada kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan data pertanian di Indonesia dalam mendukung penyediaan data yang akurat cepat untuk mengukur SDGs, indikator SDGs pertanian tadi. Ya, lanjut. Nah, ini saya ambil memang ketika saya ditanya sama FAO, memang ini nih menjadi indikator utama yang disampaikan FAO, menyatakan bahwa indikator utama 231, 232, 241, 251 kondisi memang belum ada data di Indonesia, dan yang lebih saya bikin menurut memang focal point Indonesia ini belum ada. Ini berdasarkan program advisor Office Chief Statistician dari FAO, yaitu Dorian Calampresos Navarro, ya, dalam ketika kita pertemuan internasional yang diminta ya terutama indikator ini, kok Indonesia tidak ada datanya dan juga focal point-nya tidak ada, belum ada. Jadi datanya mau kemana? Akhirnya kemarin terakhir yang Januari Februari dikirim kuesioner indikator 241 ke BPS, jatuhnya ke saya, ya saya hanya jawab nihil, nihil, dan nihil. Atau yang saya bisa jawab itu adalah karena menggunakan pendekatan yang sangat kasar sekali, ya, karena menggunakan data tahun 2013, yaitu survei pendapatan petani gabungan dengan data dari KLHK tentang tutupan lahan. Ya, ini yang mendasari kita di kancah internasional ini seringkali kita harus menundukkan kepala. Saya tidak bisa ketika bicara ini maka saya hanya diam saja, tidak bisa menjawab apapun, ya hanya ketika kenapanya saya juga harus memang faktanya memang belum ada data di Indonesia yang untuk indikator ini. Lanjut. Ya, ini memang kenapa kok tidak ada? Ya karena memang data yang tersedia ini belum terintegrasi. Jadi kalau tadi indikator 231, 232, 4151 itu bicara pertanian secara umum. Bukan petani tanaman pangan, bukan petani hortikultura, bukan petani perkebunan, bukan peternak saja. Jadi yang disebut tadi semacam small scale farm producer itu sudah gabungan semua. Jadi petaninya ya sudah petani yang memang sudah petani benar-benar petani yang memang definisinya yaitu yang selama 12 bulan terakhir melaksanakan itu kegiatan pertanian. Sensus pertanian juga akan menggunakan pendekatan rumah tangga saja. Nah, ini nanti yang tahun 2020 akan saya menjadi ini pembelajaran untuk menuju ke sensus pertanian 2013 yang memenuhi kriteria global. Ya, yang selama ini juga kita menggunakan PEPI, maka di Agris ini akan kita juga menggunakan KEPI. Ya, jadi ini harapannya ya memang kegiatannya apa tuh menghasilkan nanti kita bicara melihat gambaran mendukung global, intinya bahwa nanti ingin mendukung program global sehingga dapat menggambarin posisi pertanian Indonesia di dunia internasional. Ya, lanjut saja. Nah, kalau ini kita laksanakan dan harus memang kita laksanakan, maka paling tidak kecuali karena kebijakan pertanian tidak hanya impor, kebijakan impor ini adalah hanya berkacara produksi. Maka di sini kebijakan pertanian tidak hanya produksi saja, itu yang akan coba diatasi dengan adanya sitasi nanti gitu ya. Jadi terutama yang saya gariskan merah
ketika diminta kuesioner SDGs, FAO sebetulnya minta ketika data di BPS tidak ada, tolong diberikan kami counterpart yang ada. Nah, pastinya sudah saya teliti di Kementerian Pertanian tidak ada, di sini tidak ada, ya sudah saya balikkan ke FAO lagi nihil. Ya, jadi Indonesia tidak dapat melihat keberlangsungan kondisi pertanian secara internasional yang diukur dengan capaian program SDGs tadi. Ya, mudah-mudahan ini dengan adanya ini terselesaikan, maka kita bisa program pemerintah secara pertanian secara komprehensif, ya, baik dari sisi petaninya, dari sisi produksinya, dari hulu ke hilirnya dan sebagainya. Lanjut. Dengan adanya sitasi, ya, atau agris ini, maka kita bisa nantinya akan data pertanian akan bisa memberikan, tadi mudah-mudahan kita juga bisa menyumbang nanti di dashboard pertanian pangan yang Pak Jarod sampaikan tadi. Tentunya di sini yang membedakan juga kita mengacu pada metodologi global yang sudah ditetapkan oleh FAO, ya, sehingga ini akan dapat mampu mengukur indikator utama SDGs pertanian di Indonesia. Kita berharap ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan juga ini mempercepat perbaikan kualitas data pangan pertanian, ya, dari sisi dimensi teknologi, lingkungan, dan sosial. Lanjut. Nah, kondisi saat ini saya sampaikan tadi, jadi memang kesediaan belum ada, penyediaan SDG pertanian berbasis petani dan gender tadi sampai dengan 2000, kalau ini tidak ada, maka ya di kondisi yang diharapkan di tahun 2020 sampai dengan 2030, maka kita tidak akan bisa memberikan indikator SDGs yang berstandar global tadi, gitu. Maka solusinya untuk ini ya adalah melaksanakan agris atau sitasi ini, ya. Lanjut. Nah, manfaat daripada ini nanti bahwa kegiatan pertanian ini nanti ya akan datanya kita supply bisa dengan cepat dan akurat, ya, selain data yang sosial ekonomi petani dan sebagainya. Kemudian yang jelas juga eksternalnya untuk kegiatan untuk FAO, ya, untuk kepentingan nasional dan global yang terutama yang diminta oleh FAO. Jadi yang untuk nasional baik FAO Indonesia maupun yang penting nanti tersedianya data yang tadi sampaikan pada dashboard SDG Bappenas khusus indikator pertanian, ya, itu untuk eksternal BPS barangkali, ya. Nah, kalau yang internal BPS ini memang akan bisa kita memberi secara institusi BPS bisa menyediakan data dari stakeholder baik swasta untuk penelitian bisnis di bidang pertanian, ya, yang berbasis farm-based indikator petani yang menggunakan pendekatan petani dan sebagainya. Dan ini juga akan nanti sebagai persiapan menuju era baru sensus pertanian 2023 berstandar internasional. Ya, lanjut. Nah, ini juga sudah dapat dukungan dari FAO. Ini yang paling terkini adalah dukungan dari FAO Bangkok, ya. Jadi intinya saya 21 Mei mendapat dukungan dari FAO Roma oleh Chief Statistician-nya, bahwa kemudian yang 4 Juni disusul oleh FAO Bangkok, ya, yang akan berkolaborasi erat dengan kami BPS dalam rangka menyiapkan agris ini. Jadi memang dia juga akan tetap berkoordinasi dengan ini dalam rangka menuju SDG indikator inisiatif, ya, tujuan ini. Lanjut. Nah, kaitannya dengan ini tindak lanjutnya, maka saya sudah berkirim surat ke FAO Indonesia dalam rangka permohonan tentang Technical Cooperation Program Facility, dan ini sudah disetujui oleh FAO Indonesia. Jadi dananya itu dari FAO, tapi hanya memang dalam rangka pemberian technical cooperation saja, ya, bukan dari sisi implementasi, ya. Jadi FAO nanti ketika nanti kita akan melaksanakan uji coba dan sebagainya, tentunya juga akan berkenan hadir ke Indonesia untuk memberikan advice mana yang baik, mana yang kurang, yang harus perlu disempurnakan, ya, dengan menggunakan dana ini. Tapi ini sekali lagi hanya technical cooperation karena memang meminta nanti implementasinya tetap dari pemerintah Indonesia, gitu, ya. Jadi nanti akan dilanjutkan tahun ini akan dilaksanakan uji coba di 3 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan NTB. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan tepat waktu, ya. Lanjut. Nah, ini juga yang terbaru terkini, tertanggal 11 Juni, saya sudah dikirimin oleh tim SDGs
241 indikator ya. Ini belum saya balas, saya masih menunggu permintaan karena memang di sini saya harus ketika mereplay ini saya harus menyampaikan nominasi dari petugas calon-calon yang trainer yang akan mengikuti training ini kepada sana dan berasal dari berbagai institusi stakeholder. Jadi saya masih menunggu dari KLHK karena diminta dari Ministry of Environment karena di 241 itu ada faktor lingkungan, kemudian faktor lahan berkelanjutan, kemudian dari faktor sosial ekonomi juga gitu. Sehingga memang ini harus diketahui semua. Yang lain sudah saya tinggal menunggu KLHK, tapi sama rencana kalau memang KLHK nanti saya konfirmasi dapat lagi akan segera saya kirim untuk memastikan pelatihan training ini segera dilaksanakan dan saya berharap ini mungkin bulan Juli harus segera dilaksanakan. Jadi ini kenapa 20 Juni nanti tanggal bulan Juli ini akan training 241 ini akan segera dilaksanakan. Ini komitmen dari FAO untuk membantu Indonesia dalam rangka penyediaan indikator ini. Lanjut. Nah ini rencana pelaksananya ini Juni-Juli. Saya harapkan nanti ini kita dalam rangka sekarang juga koordinasi baik dengan Bappenas dan Kementerian Pertanian. Kemarin ini koordinasi yang kedua ya dengan kementerian lembaga terkait. Nah ini bulan Juli saya harapkan nanti akan ada dilaksanakan training indikator ya. Namun ini karena situasi pandemi COVID-19 maka memang akan dilaksanakan secara virtual. Jadi nanti akan dilaksanakan selama 5 hari at 1,5 jam ya, atau mungkin maksimal 3 jam setiap harinya, tidak setiap hari, tetapi nanti secara 5 hari itu tidak berturut-turut kayak puasa Syawal saja, boleh berturut-turut ini boleh tidak, tapi ini FAO sudah menetapkan bahwa 5 hari itu tidak berturut-turut, paling tidak yang berturut hanya 2 hari, dan perharinya adalah 1,5 jam. Dalam rangka bagaimana menghitung indikator SDGs 241 ini ya. Kemudian di target terakhir nanti kita memberikan, saya akan melakukan uji coba awal instrumen survei kepada BPS seluruh BPS provinsi nanti ya. Kita siapkan sekarang dalam proses pembangunan KP-nya. Lanjut. Kemudian nanti kita akan melaksanakan ya ini konsultasi dengan expert FAO. Mudah-mudahan saya bisa lebih cepat ya, mungkin bulan Agustus kalau memang memungkinkan atau mungkin bulan akhir Juli. Nah, nanti training tadi sudah satu dengan expert FAO, kemarin juga sudah konsultasi dengan Sangita Dubai di FAO Bangkok ya, menyatakan akan segera mengirimkan expertnya, mungkin expert KP atau mungkin expert yang lain yang akan kita lakukan. Nah, ini targetnya memang Agustus Desember ya, kalau memang lebih cepat lebih bagus. Artinya nanti di bulan September kita akan melaksanakan pelaksanaan uji coba atau mungkin pelaksanaan Agris ini di 3 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan NTB. Jadi saya harap nanti di sosialisasi uji coba saya akan bisa menyampaikan gambaran indikator di 3 provinsi ini SDGs yang dicakup oleh Agris nanti. Lanjut. Nah ini di 2020 dilaksanakan di 3 provinsi. Nah, untuk pelaksanaannya memang di 2021 itu nanti akan dilaksanakan pelaksanaan lapangan, kemudian dilaksanakan secara nasional karena rekomendasi dijojobakan dulu oleh FAO tadi sampai kemudian disekap secara nationally representative data collection atau mungkin secara nasional. Nah, ini kita laksanakan di tahun 2021. Sehingga nanti diharapkan di akhir 2021 kita akan bisa menyampaikan indikator SDGs ke Bappenas dan juga ke FAO sebagai bukti keterlibatan Indonesia dalam pengukuran SDGs sebagai gambaran pertanian yang dapat dibandingkan secara internasional. Ya. Tapi sekali lagi bahwa Agris atau Citasi nanti tidak hanya menampilkan indikator-indikator SDGs saja, tetapi akan bisa memberikan indikator-indikator strategis lainnya yang berbasis petani dan jeder yang selama ini memang belum bisa disediakan oleh BPS ya. Misalnya petani bukan dari sisi rumah tangga tetapi memang petani secara individu ya, yang indikator-indikator mama jadi dipakai. Jadi yang kita serahkan ke FAO tidak hanya data SDGs tetapi juga indikator-indikator yang tadi minimum share core data set tadi. Lanjut. Nah ini tujuan dari 5, memang ini kita memang tujuan utama dari Agris ini bisa membantu monitor SDGs ya, saya bilang untuk
semaksimal mungkin yang belum dapat disediakan atau memang tidak dapat disediakan selama ini oleh BPS maupun KL. Estimasi tentunya kita berharap selain nasional juga bisa level wilayah. Nah, ini nanti apakah provinsi, kabupaten, kota memang tergantung dari kesediaan data yang ada sekarang ini ya. Kemudian nanti juga IKI akan di setiap kita harapkan bisa menjadi sumber data penting di sektor pertanian ya. Jadi nanti yang kita harapkan di Agris ini. Lanjut. Ini spesifik Agris saja. Jadi ada modul core, kemudian ada modul rotasi. Nah, saya lanjut saja ya. Ini gambaran umum saja. Kemudian nah, ini saya hanya menyampaikan rekomendasi dari FAO. Memang dia menyarankan dia seperti core yang wajib kita kumpulkan ya. Nanti kasih bagaimana. Kemudian ada modul rotasi yang tidak perlu dikumpulkan secara berkelanjutan ya. Tapi memang suatu saat akan dikumpulkan lagi. Jadi ada modul ekonomi, ada produksi dan mesin aset ya. Jadi untuk tahun 2021 kita hanya merencanakan menggunakan rekomendasi yang pertama dulu sebetulnya, yang ekonomi dan aset. Kalau ini dilaksanakan maka 5 indikator utama SDGs itu sudah bisa kita supply dari skema yang rotasi yang tahun pertama ini. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi SDGs yang di bawah tanggung jawab FAO, ini yang sebetulnya kalau yang berwarna hijau, yang goal 2 ya, ini ternyata sudah banyak, tetapi yang data sudah tersedia di banyakkan negara itu 211, kemudian 251, 52, 21, 21 itu maksudnya meskipun hijau tetapi untuk Indonesia tidak tersedia. Tetapi secara global itu sudah lebih dari 50% negara-negara anggota FAO melaporkan ya. Sedangkan yang kuning itu adalah yang metodologi sudah ada, tetapi negara-negara yang melaporkan masih relatif terbatas atau mungkin kurang dari 50%. Nah, sehingga yang saya kotak dalam rangka Agris tadi, ini yang saya lengkari warna kotak merah ini, 231, 232, 241, 5A1 dan 5A2 ini yang akan bisa disuplai oleh Agris nanti. Nah, kalau perlu saya sampaikan, jadi secara total nanti Agris bisa memberikan 5 indikator utama dari SDGs pertanian, baik goal 5, goal 2 dan goal 5, tetapi secara parsial, kenapa saya belum secara parsial, itu karena hanya Agris nanti hanya coverage-nya hanya untuk agriculture holding saja. Agriculture holding itu yang unit usaha yang melakukan di bidang pertanian ya. Itu ada total sebetulnya 15 indikator sebetulnya ya. Jadi nanti juga ada yang namanya indikator 111 juga 121, 122, 131, 141, 142, 151, 252, 552, kemudian 5B1, 711, 811, 911, 9C1, 1781. Jadi bisa, tetapi selain yang saya sampaikan di kota ini, itu adalah secara parsial saja, karena memang, kenapa parsial? Ya karena hanya sebagian, hanya terbatas di cakupan Agris yang di petani-petani tadi. Jadi tidak berlaku umum. Padahal yang diminta SDGs-nya itu adalah yang cakupan populasi secara keseluruhan, tidak populasi petani. Ya, gitu. Kebetulan sekarang yang di indikator SDGs tidak ada yang merah, sehingga harusnya kita sudah ready atau siap untuk melaporkan indikator SDGs ya. Mudah-mudahan nanti yang tidak ada yang kuning lagi menjadi merah. Jadi mudah-mudahan nanti Agris jalan 231, 32, 41, 51, 52 sudah mengikuti indikator global, tidak proxy lagi ya. Lanjut, next. Nah, ini produk dari SDGs, tadi indikator-indikator SDGs terkait pertanian, kemudian informasi mengenai kondisi sosial ekonomi petani Indonesia, yang memang kita hanya petani kita sebagai hanya pelengkap pemerintah saja, tidak ada bicara data yang mengatakan benar baik atau tidak, paling sekarang hanya informasi NTP saja, padahal NTP itu bukan proksi daripada kesejahteraan petani, karena hanya perbandingan harga diterima sama harga dibayar. Kemudian juga ada kondisi pekerja sektor pertanian di Indonesia, kemudian dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sektor pertanian di Indonesia, serta informasi mengenai kepemilikan aset oleh petani Indonesia. Next.
Nah ini saya kira ini double ya, sama tadi. Saya lanjutkan next saja. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan BPS memohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian bahwa tujuan kita adalah ingin atas nama Indonesia, bukan atas nama BPS, bukan atas Kementerian Pertanian, sehingga ketika kita berperan di level internasional kita bisa berdiri tegak, tidak menunduk lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.